Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdur rasulullah nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma rabbi sahrana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih yang tiada pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak terbilang, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah mentakdirkan kita semuanya bisa bersama-sama menghadiri kegiatan taklim setiap pekan yang kita sebut dengan sebutan mata hati, ya. Mudah-mudahan anak sekalian dengan rajinnya kita, dengan semakin menguatkan kita dalam proses pembelajaran ini, maka akan semakin bertambah ilmu pengetahuan kita, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tumbuh ya dalam diri kita giroh-giroh untuk lebih meningkatkan kualifikasi atau kualitas diri kita masing-masing. Karena pada gilirannya anak sekalian, segala sesuatu itu akan ada fasenya, akan adanya masing-masing. Anakku hari ini sedang dalam proses pembelajaran, maka carilah ilmu, tambah wawasan, berikan pengetahuan kalian, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, supaya pada gilirannya ketika kalian ada masuk pada fase untuk bisa mentransfer kepada orang lain, untuk bisa memberikan kepada orang lain, kalian sudah dalam kondisi yang mumpuni, kalian sudah dalam kondisi yang siap, ya, seperti itu adanya. Kenapa harus dilaksanakan seperti demikian? Karena memang anak sekalian pada gilirannya apa yang kita laksanakan hari ini akan menentukan masa depan. Apa yang sedang kalian laksanakan pada hari ini itu akan menjadi sebuah pembiasaan. Anakku terbiasa duduk rapih, misal, gitu Fahmi ya. Maka insya Allah saya pikir pada setiap kalian melaksanakan kegiatan kajian, kalian akan duduk rapih, duduk paling depan, kemudian memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang pemateri. Ya, pun demikian ketika kalian misalnya memang sudah terpola terbiasa dalam kondisi yang santai, ya, dalam kondisi yang berleha-leha, tidak ada gairah, tidak ada semangat, maka ya kedepannya juga akan menjadi pola seperti demikian, ya. Nah, maka insya Allah anak sekalian, pengalaman mengajarkan kepada Ustadz, ya, mohon maaf hari ini Ustadz sudah usia 17 jalan. Alhamdulillah ya, Apin tahu betul 17 jalan, jalannya berapa tahun gitu ya. Alhamdulillah anakku sekalian, saya lahir pada tanggal 27 April 1970 pada hari Senin jam setengah 7 pagi katanya. Karena saya tidak tahu ketika saya lahir bentar atau molotot, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas anakku sekalian, hari ini berarti saya sudah 17 jalan ya. Nah, kemudian yang Ustadz maksudkan adalah alhamdulillah anakku sekalian, sama saya pikir seperti anakku semuanya, Ustadz juga mengalami fase-fase seperti yang kalian rasakan hari ini ya. Bahkan di antara cerita-cerita yang Ustadz sering sampaikan pada kalian, ya, dinamika proses pendidikan yang Ustadz rasakan jauh lebih dahsyat daripada kalian hari ini. Ya, artinya apa? Saya harus melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dulu ketika misalnya di Gunung Puyuh itu memang tidak begitu jauh, ya, dekat. Karena antara sekolah dengan asrama dengan pondok tinggal ngajol selesai. Gitu ya. Nah, kemudian pada saat ketika setingkat SMA seperti kalian, saya gak jauh. Jarak antara sekolah dengan pesantren ya itu harus naik angkot. Walaupun angkot pada saat itu cukup murah, hanya sekitar 100 atau 50 perak ya. 50 perak hari ini sudah tidak berlaku, jadi naon gitu ya. Nah, tapi itulah yang disebut dengan perubahan. Kemudian yang berikutnya anak sekalian, kondisi yang lain ya. Kalau hari ini anakku ketika jurusan makan hanya tinggal ngahuap saja. Gitu ya. Fahmi mau makan itu sudah dijadwal oleh Bu En, ya, jam berapa dan begitu seterusnya. Tinggal makan saja sudah selesai. Tapi kalau zaman Ustadz dulu tidak bisa seperti itu,
ya, harus masak dulu, harus cari kayu bakar dulu. Kalau tidak cari kayu bakar paling senal teman. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya gitu ya. Ya, habis gimana? Ya, musim hujan kemudian tidak ada kayu bakar, ya, tidak ada yang harus dibuatkan sebagai alat pembakaran, yang ada dimaksimalkan seperti itu ya. Nah, kemudian juga kondisi yang lainnya ya. Nah, sehingga pada gilirannya anakku sekalian itu tadi ya, saya berharap pada anak-anakku semuanya, ayo kita sama-sama semangatkan proses pembelajaran kalian. Hari ini anakku dimanjakan dengan sekian banyak fasilitas yang ada ya. 2-3 tahun ke belakang ada cerita tuh nongkrong kayak gitu ya. Barangkali mungkin Nopal atau Julfi ya pernah melihat bagaimana kemudian saya di SMA, antum waktu di SMP ya. Nah, kita sering melaksanakan, barangkali mungkin antum melihat kenapa si Ate suka lompatan gitu ya di lapang, kemudian atau hormat ke bendera sambil nyanyi kan gitu ya di depan Ustadz Saiful Bahri, karena itu tadi salah satu di antara mereka yang bawa handphone segala macam seperti itu ya. Nah, kembali kepada materi, jadi anakku sekalian ya, ya, makasih Kasep. Ya. Nah, intinya Ustaz mengajak pada anak-anakku semuanya di pembicaraan awal ini, ayo kita sama-sama semangatkan diri kita, mumpung anakku ada banyak peluang, ada banyak kesempatan ya, untuk anakku bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan baik, sehingga pada gilirannya ilmu apapun yang ini kalian pelajari mudah-mudahan bisa kalian dapatkan dalam kondisi yang mudah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Baik anakku sekalian, insya Allah pada pertemuan ini kita akan berbicara, ini tidak jauh, geser, jangan nyaran ya, jangan nyaran, geser ya. Nah, ini tidak jauh dari kajian kita setiap Senin malam. Fahmi, setiap Senin malam Ustaz ngajar apa? Setiap Senin malam saya ngajar apa sama kalian? Ta'limu ta'lim. Sejarah beda cerita Kasep ya. Nah, kalau sejarah itu saya laporannya ke Ustaz Jenal. Ya, kalau ta'lim saya laporannya ke Ustaz Mulyawan sama Ustaz Abdul Qahar gitu ya. Nah, jadi beda jalur, beda cerita. Nah, bismillah anakku sekalian, ya. Kenapa kemudian kita harus belajar ta'lim? Sebagaimana yang sudah sering Ustaz sampaikan pada kalian, ya. Insya Allah di ta'lim ini anakku akan diajarkan, akan diberikan wawasan, pengetahuan bagaimana trik dan strategi yang harus kalian mainkan ketika kalian melaksanakan tolab ilmu, ya. Kenapa harus ada trik atau cara ketika kalian harus melaksanakan tolab ilmu? Karena memang dalam prosesnya tidak semua orang itu dia bisa sampai target daripada ilmu yang ingin dicapai. Ya, ada kadang-kadang orang misalnya belok sehingga dia tidak tahu arah, kadang-kadang dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu yang sempurna misalnya seperti itu. Nah, maka pada gilirannya ya diajarkanlah apa yang disebut dengan siapa pengarangnya? Anda masih ingat? Pengarang kitab Ta'limu Ta'lim. Ayo. 1, 3. Syekh Al-Jarnuji ya, terima kasih ya. Nah, jadi Syekh Al-Jarnuji ini ya memberikan wawasan pengetahuan dasar-dasar kepada kita bagaimana kemudian kita dalam melaksanakan apa yang disebut dengan tolab ilmu ya. Nah, di sini anakku sekalian ya, pentingnya kita mengkaji mengkaji ya kitab Ta'limu Ta'lim sebagai salah satu prasyarat dalam melaksanakan tolab ilmu tersebut, supaya ya langkah-langkah yang kalian lalui ya, derap langkah aktivitas kalian untuk bisa mencapai ilmu yang kalian cita-citakan itu bisa dengan mudah ya. Kenapa? Karena pada gilirannya tidak semua orang itu dia bisa mencapai daripada ilmu yang dipahami atau yang dipelajarinya ya. Walaupun memang nanti setiap orang punya caranya masing-masing. Usang pernah cerita pada kalian bagaimana kemudian ada orang dia tidak belajar ya. Pada saat ketika orang lain belajar dia malah tertidur, tapi ketika ditanya ternyata dia bisa gitu. Ada orang yang seperti itu ya. Tetapi orang yang seperti itu 1001. Orang menurutan tuntunan sare-sare ditanya tuh bisa gitu ya. Enggak seperti itu maksudnya. Tapi anakku sekalian, yang kita maksudkan orang seperti itu memang akan ada ya. Dan saya memahami karena Ustaz pernah melihat ada teman Ustaz waktu mondok, ketika pada saat kiai mengajarkan satu ilmu ya, kemudian juga menyampaikan materi, dia hanya tertidur saja gitu. Tapi pada saat ketika dia bangun, kemudian dia ditanya, itu pas banget dengan apa yang diterangkan oleh sang kiainya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan ilmu laduni ya. Ilmu apa?
ilmu laduni. Tapi sekali lagi maksud Ustaz adalah tidak semua orang bisa mencapai seperti itu. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian yang kedua, ya, tentu juga ada orang yang kemudian, ya, ketika sedang diajarkan, halo, Pray, sesama botak jangan saling ribut ya. Oke. Itu sesama botak, Ipin Upin nih gimana sih ya? Perhatikan Kasep, ya. Saya ulangi lagi. Nah, yang kedua, ada orang yang kemudian dia belajar itu, ya, dia melaksanakan proses pembelajaran itu penuh dengan ketekunan. Guru memerintahkan A, dia kerjakan. Guru suruh menghafal, dia laksanakan hafalannya. Guru suruh memberikan tugas, dia kerjakan tugasnya gitu, ya. Dan begitu seterusnya. Guru suruh pulang semuanya gitu ya. Nah, kita mau favorit kahayang gitu ya. Nah, jadi itu diantaranya ya, yang kedua. Dan ini saya pikir yang bisa kita laksanakan. Yang ketiga, ya, ada orang juga yang kemudian belajar tapi kemudian dia tidak langsung melaksanakan kegiatan proses pembelajarannya. Artinya apa? Apa yang menjadi tugas pekerjaan gurunya itu kemudian dia laksanakan. Gurunya misalnya melaksanakan atau misalnya gurunya bebersih, maka kemudian dia ikut bebersih. Gurunya misalnya sedang sasapu, dia ikut sasapu. Gurunya misalnya sedang ngepel, dia bantu ngepel, gitu ya. Yang pernah Ustaz ceritakan sama kalian, itu ada juga terjadi di Gunung Puyuh, sang santri itu, murid itu, dia tidak belajar, dia tidak ngaji, tapi bantu-bantu yang namanya tugas guru. Ya, nah ternyata dalam prosesnya anakku sekalian, anak itu juga termasuk anak yang cerdas juga gitu. Kenapa? Karena pada gilirannya si anak tersebut ketika dia sudah selesai mondok, dia kemudian punya garapan, dia punya majelis taklim, dia punya peserta didik, itu alhamdulillah gitu. Ya, ilmunya ngalir saja seperti itu. Ya, nah maka ini pun saya pikir bisa menjadi alternatif buat kita untuk senantiasa bisa hormat, bisa tazim kepada yang namanya guru seperti itu. Ya, bisa difahami sampai sini, Azhar? Bisa difahami? Oke. Jadi tema pembicaraan kita hari ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana kemudian mengagungkan yang namanya ilmu dan mengagungkan terhadap yang namanya ahli ilmu. Ya, berarti ada berapa materi? Halo? Ada berapa? Ada dua. Satu, bagaimana kita bisa mengagungkan yang namanya ilmu. Ya, yang kedua, bagaimana juga kita bisa mengagungkan kepada yang namanya ahli ilmu. Ada berapa Azhar? Nah, saya nanya Azhar, tanya Azhar. Kalau Mbak, ada berapa Kasep? Dua naon? Dua apa? Dua apa? Itu. Kedua ada berapa? Ada dua. Satu, mengagungkan ilmu. Yang kedua, mengagungkan ahli ilmu. Ya, kalau sudah handphonenya simpan depan. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi insya Allah anak sekalian sampai dengan jam 9 kita akan berbicara tentang dua hal ini. Kurang mudah-mudahan ya, kurang jam 9 sudah selesai. Nah, dua hal pertama di sini akan kita bicarakan adalah bagaimana kemudian kita bisa menggabungkan apa yang disebut dengan ilmu. Yang kedua, bagaimana kita juga bisa menggabungkan apa yang disebut dengan ahli ilmu. Oke. Nah, kalau misalnya anakku perhatikan, ilmu tersebut tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada kecuali ada orang yang memberikannya, gitu ya. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa duduk di sini di hadapan anak-anakku sekalian. Ini adalah karena keberkahan yang namanya ilmu. Ini adalah keberkahan dari yang namanya ahli ilmu. Kalau saya tidak punya guru, bisa bisa duduk di sini nggak? Kalau saya tidak punya ilmu, kira-kira saya bisa duduk di sini nggak? Tidak akan bisa. Saya bisa berdiri di sini wasilahnya karena saya menggabungkan yang namanya ilmu. Ya, saya bisa duduk di hadapan anak-anakku sekalian, ya, kelas 10, kelas 11 dengan berbagai macam caranya. Ada yang pakai kacamata yang dipindahkan. Halo? Perhatikan depan saya ya. Nah, kemudian juga misalnya bisa duduk di sini itu gara-gara saya punya guru-guru yang senantiasa mengkhidmatkan ilmunya kepada kita sekalian. Ya, punten mohon maaf ya. Anakku bisa perhatikan bagaimana keseriusan Ustadz Mulyawan. Rajin we gitu ya. Ya, kemudian kepada kelas 10-nya rajin, dia tugasnya, dia opsional segala macam. Ayo laporan terus seperti itu. Ini salah satu di antaranya kekhidmatan seorang guru terhadap yang namanya ilmu ya. Nah, maka dalam ini ya, mari kita sama-sama perhatikan apa yang disebut dengan ilmu, apa yang disebut dengan ahli ilmu. Baik anakku sekalian, hal pertama yang Ustaz sampaikan pada anakku semuanya ya, yang disebut dengan ilmu itu adalah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal hadisnya?
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahayanya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Baik ya. Oke, saya harus berdiri. Ilmu adalah setiap aspek pengetahuan sistematis atau praktis prospektif yang mampu menghasilkan prediksi. Pengetahuan juga dapat dipahami sebagai teknik atau praktik yang sangat hampir. Maksudnya begini, apa yang kemudian kita bisa dapatkan pengetahuan itu adalah satu proses, ya. Artinya begini, bahwa apa yang kita dapatkan dalam itu menjadi satu ilmu itu adalah satu proses. Kenapa? Karena memang ada orang yang mempelajarinya. Misal, ya, di kelas 10 kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh ahli filsafat dari Yunani. Ada yang disebut dengan Aristo, ada yang disebut dengan Plato, ya, ada yang disebut dengan Socrates dan seterusnya segala macam seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam bidang ilmu. Kenapa? Karena dari mereka lah kemudian ada berbagai macam teori, ada berbagai macam konsep. Ya, anakku yang barangkali mungkin jagoan fisika, jagoan kimia, jagoan matematika punya rumusan masing-masing. Apa yang disebut dengan ilmu. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut itu kan ada teorinya. Ya, teorinya kemudian kita pelajari, kemudian setelah kita pelajari kita aplikasikan. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ya, tadi disebutkan ilmu pengetahuan sesuatu yang sistematis. Oke, sistematis itu apa? Tersusun, ada tahapannya. Ya, misal anakku dari mulai bangun tidur sampai dengan sekarang kan tersusun. Dari mulai bangun tidur, kemudian misalnya istirahat sebentar, tarik nafas, kemudian apa? Ambil air wudhu, kemudian misalnya ganti baju, ke atas, sholat, segala macam, itu yang disebut dengan sistematis. Ada susunannya gitu. Usaha juga, ya, bisa berbicara di hadapan kalian seperti tidak kemudian sembarangan. Mohon maaf ya, saya menyiapkan materi, walaupun ini materi lama, ya, tapi paling tidak walaupun materi lama, minimal sebelum saya datang ke sini, tadi ada yang mau ke Ustaz mata hati, oh siap, mohon mangga, saya kasih Azra, iya saya benar. Paling tidak kan Ustaz baca lah. Ya, nah dari baca itulah yang disebut dengan sistematis. Bisa dipahami sampai sini? Halo dapat? Ya, jadi ilmu pengetahuan itu adalah salah satu hal yang berasal daripada tokoh-tokoh ilmu yang kemudian dia punya teori, dia punya konsep, ya, dia punya ketahuan, kemudian juga ditransfer kita kepada kita hari ini. Ya, makanya kalau misalnya nanti ke depan kalian satu-satunya kesempatan untuk bisa kuliah S1, S2, S3, segala macam kayak gitu, ya, itu nanti kalian akan harus membuat satu tugas yang disebut dengan paper, yang disebut dengan jurnal, yang disebut dengan skripsi misalnya kayak gitu, ya. Nah, nanti apa yang kalian tulis itu ecek-ecek gitu, ya, menurut teori anu berebet, menurut anu berebet, segala macam seperti itu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan konsep daripada ilmu pengetahuan, ya. Kemudian di bagian kedua, bahwa ilmu pengetahuan cabang daripada pengetahuan yang berurusan dengan kumpulan fakta dan kebenaran. Jadi maksudnya sesuatu dikatakan benar kalau kemudian sudah dilaksanakan kegiatan penelitian, sudah dilaksanakan riset, ya. Itu sudah. Penelitian sejarah sudah lupa lagi. Kok nanya? Orang antum. Penelitian sejarah ada berapa? Udah, satu. Tema dulu atau topik. Yang kedua, heuristik, cari bukunya. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, interpretasi. Yang kelima adalah historiografi atau penulisan sejarah. Ya. Dapat bawa handphone? Silakan kumpulkan dulu. Bawa handphone kamu? Handphone dibawa? Oh enggak, perhatikan ke depan. Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, dia dikatakan benar kalau kemudian sudah dilaksanakan riset, kalau kemudian sudah dilaksanakan apa yang disebut dengan proses penelitian. Ya, kalau kemudian belum dilaksanakan penelitian, belum dikatakan benar. Ya, misal
kesimpulan bahwa anak kata hari ini misalnya baragado KB itu belum bisa dikatakan benar sebelum kemudian dilaksanakan penelitian, sebelum kemudian dibuktikan. Oh, saya harus datang dulu. Oh ya, memang betul. Kayak budak mau datang ke budangan sambil senyum gitu ya. Misal ada juga yang kemudian ketika belajar harus kemudian diingatkan terus ya. Ada yang kemudian tawadu gitu ya, saking apanya tawadunya, lain tawadeng teman minutan sare gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kayak variasi. Oke. Kemudian saya lihat berkaitan kalau dalam teori ajaran agama Islam, ilmu itu adalah sistem untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan empiris. Empiris itu pengalaman, kemudian juga eksperimen, uji coba, ya, kemudian juga natural metodologis. Jadi maksudnya dia harus bersifat natural atau bersifat hal yang memang memang dianggap sesuatu yang penting gitu ya. Nah, kemudian juga merupakan kekuatan manusia terorganisir diperoleh dari penelitian. Jadi intinya ya bahwa apa yang kemudian kita sebut menjadi pengetahuan tersebut itu harus ada sistemnya, harus ada tahapannya. Ya, kita bisa mengatakan bahwa yang namanya sholat itu wajib kalau kemudian kita sudah tahu bahwa hukum daripada sholat itu adalah wajib, dan kita bisa tahu bahwa hukum sholat itu wajib ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran atau daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kemudian kaul atau pendapat daripada alim ulama. Paham ya? Jadi bukan hanya menurut kita gitu. Misal model siga kieu, urang ngalaksanakeun sholat. Kita sholat, apakah kita sholat menurut kemauan kita atau menurut aturan syariat? Halo? Saya ulangi lagi. Saya melaksanakan sholat, apakah sholat saya menurut kemauan saya pribadi atau kemudian menurut syariat? Syariat. Kalau menurut kemauan saya pribadi, urang sholat dengan gitu kan ya? Tapi kalau menurut aturan syariat kan bisa kayak gitu. Aturan syariat misalnya mengajarkan kepada kita apa hadisnya teh harus dirapatkan deh, rapatkan sholat gini, luruskan safnya gini. Nanti kumaha basuni apa sawu sufufakum fa inna taswata sufufi min iqamatis sholat. Artinya luruskan saf dan jajarannya masing-masing itu sebagai salah satu di antara kesempurnaan sholat. Ya, jadi kita sholat itu bukan maunya kita, tapi harus sesuai dengan syariatnya. Gitu. Ya, kalau syariatnya memang harus rapi, harus tertib, misalnya seperti itu. Bisa difahami sampai sini? Kalau Jidan bisa difahami ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ilmu pengetahuan di dalam perjalanan agama Islam. Ya, lanjut ke siapa? Oke. Kemudian pengertian ilmu tadi sudah disampaikan, jadi ilmu adalah seperti itu gambarannya. Kalau tadi sudah disampaikan kita menggabungkan ilmu, berarti kita harus menempatkan ilmu menjadi sebuah sumber dalam proses perjalanan kehidupan kita. Orang yang berilmu berarti orang yang berpengetahuan, dasar pemahaman, batasan tergantung keterbatasannya dalam mencari ilmu diperolehnya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dengan spesifik tentang ilmu sendiri. Hal ini disebut dengan ulama atau ahli ilmu. Ulama berasal dari kata alim atau orang yang berilmu. Ya, nah, jadi anak sekalian, tahapan ini apa yang sedang kalian laksanakan hari ini, kalian masuk dalam kondisi muta'alim. Ya, apa dapat? Kalian disebut dengan apa? Muta'alim. Apa muta'alim itu? Orang yang sedang belajar. Gitu ya. Nah, mohon maaf kalau Ustadz pada saat ini disebut sebagai seorang mu'alim. Karena kalau di kampung, kalau di desa ya, kalau di daerah-daerah suka ada disebut dengan eta Pak Mu'alim aja nih gitu. Berarti dia sebagai apanya? Gurunya. Ya, nah, dia mah sebagai muta'alim, berarti dia sebagai seorang muridnya. Bisa dipahami ya? Oke, Jidan. Kalau disebut dengan orang yang belajar disebut dengan muta'alim. Kalau yang belajar disebut dengan mu'alim, gitu ya. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara mu'alim dengan muta'alim. Nah, kalau yang ada di sini ya, seorang yang memberikan ilmu itu disebut dengan ulama. Ya, kalau ulama tingkatan levelnya lebih tinggi ya. Saya jangan disebut ya terlalu rendah, terlalu kecil barangkali mungkin ilmu saya. Tapi kemudian jangan juga orang mau bisa insyaallah semuanya juga harus kemudian kita usahakan, gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya saya lihat. Nah, orang yang berilmu itulah yang disebut dengan ulama.
Ustaz ingatkan pada anakku semuanya, berbicara tentang ulama, anakku jangan dilihat dari seseorang itu, oh dia jago dalam bidang dakwah. Belum tentu dia jago di bidang dakwah, barangkali mungkin unsur lain dia juga masih punya kekurangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz yang disebut dengan ulama itu sendiri? Ulama itu sendiri tentu adalah orang yang kemudian banyak berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan. Ya, yang memang kalau kita lihat hari ini jumlahnya memang semakin banyak ya, tetapi dari sisi kualifikasinya, dari sisi kualitasnya, dari sisi kemampuannya memang boleh dikatakan agak mundur. Ya, barangkali mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar ada yang disebut dengan Ibnu Battuta, seorang jago dalam bidang sejarah. Ya, bukan hanya sejarah saja, tapi juga dalam pengetahuan agama dia jago. Ya, anakku barangkali mungkin pernah dengar ada yang disebut dengan Imam Al-Ghazali, ya, seorang yang terkenal sebagai pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ternyata saya bukan hanya dalam bidang agama saja dia jago, ternyata dalam bidang filsafat dia juga jago juga gitu seperti itu. Ya, ada lagi yang disebut dengan Ibnu Sina. Halo? Ibnu Sina. Ya, orang barat menyebutkannya Avicenna ya. Nah, itu anak Sina adalah salah satu tokoh yang kemudian Ibnu Sina itu adalah orang yang kemudian mengarang atau membuat etika kedokteran. Ya, jadi seseorang ketika dia berprofesi sebagai seorang dokter, mana kemudian langkah-langkah yang dilaksanakan seperti itu. Dan ternyata sejarah mencatat beliau bukan hanya sebagai ya, bukan hanya dia sebagai jago dalam bidang kesehatan saja, tetapi pun demikian dia juga jago dalam bidang agama. Bisa dipahami sampai sini? Ya, nah jadi sekali lagi anak sekalian, itu yang membedakan antara ulama zaman dulu dengan ulama zaman sekarang. Kita lanjut ya. Nah, jadi itu perbedaannya antara ulama zaman dulu dengan ulama zaman sekarang. Tapi intinya di sini ya, yang akan kita bahas adalah bagaimana etika harus kita bangun kepada seorang ulama, bagaimana etika harus kita bangun terhadap yang namanya ilmu. Next. Sudah? Oke. Ulama mengatakan tidak akan dicapai seorang pelajar akan ilmu apabila dia tidak melakukan keduanya. Ya, jadi maksudnya kalau di antara kalian ingin sukses dalam belajar, Nur Afin ingin menjadi seorang tentara atau menjadi seorang prajurit. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan bermimpi Nur Afin bisa menjadi seorang tentara. Ya, kalau kemudian Nur Afin itu tidak bisa mengagumkan dua hal. Satu, mengagumkan terhadap ilmu. Yang kedua, mengagumkan terhadap yang namanya guru atau ulama. Ya. Kenapa? Karena memang dengan kemudian kita menghormati kepada keduanya, maka insya Allah ilmu apapun, ya pengetahuan apapun, seberat apapun yang bisa harus kita tempuh, insya Allah kita akan bisa gitu. Kenapa? Karena memang kita mengagumkan terhadap dua-duanya. Ya, sokuntan ya, anggap misalnya anakku tuh gampang lah ya, saya pegang HP yang paling bagus dan paling berjasa dalam kehidupan saya. Ya iyalah, setengah 4 gandeng gitu menggunakan siapa sarewas. Oke ya, nah maksud saya kebetulan ya, saya misalnya mengagumkan barang ini. Halo? Saya mengagumkan barang ini. Bagaimana cara saya mengagumkan barang ini? Dicas. Halo? Cukup dicas saja? Cukup Pak. Oh, beli pulsa. Gimana ya, mah materiis botak kata ini lebih berharga, jangan dilihat dari ininya ya. Oke, kira-kira selain daripada dicas, selain daripada kasih pulsa, apalagi? Oh, casingnya juga dibagusin. Kasih kartu gores ya. Kasih kartu gores. Pakai haikal terganti bahasana. Pokoknya mah intinya dia apa? Dirawat, dijaga, diagungkan, benar tuh? Ya. Bila perlu bagaimana? Sebelum dipakai dicubur. Kan judulnya mengagumkan, benar tuh? Tapi kira-kira pun dengan kita memperlakukan si barang walaupun menurut kalian sangat jelek, sangat sederhana, tapi kira-kira dia feedbacknya bagus maka orang. Bagus. Kenapa dia bagus? Karena dirawat. Ya. Punten, mohon maafnya, saya barangkali mungkin cerita sama kalian. Sekali lagi, saya juga sedang berusaha yang sehat.
Ya, nah kalau anak-anak perhatikan setiap hari jam berapa? Setengah 3 ya. Setengah 3 sampai dengan jam 3, oh saya jogging terus. Beriringan. Etan toibah. Sebab hayang naon tak? Hayang sehat. Ya, punten mohon maaf kami ya. 2 minggu ke belakang dan seterusnya ke sana itu setiap malam kalau saya tidur suka ngik gitu. Tapi bukan ngik, bukan. Sesak napas. Ya, kemudian saya periksa dokter, kata dokter, oh iya Pak Ustadz, itu makannya Ustadz terlalu banyak. Jadi satu porsi makan harus dibagi jadi 4. Oh ya, kan mudah-mudahan ya, mantap ya gitu. Nah, tapi subhanallah saya lihat dengan tadi judulnya tadi merawat dan menjaga, ya alhamdulillah setelah saya melaksanakan kegiatan olahraga, gitu ya, telah dijagi supaya islami gitu ya. Nah maka alhamdulillah anak saya lihat dari kondisi tubuh saya merasa lebih sehat seperti itu. Ya, nah jadi intinya di sini disebutkan bahwa ketika kita bisa menjaga ilmu, ketika kita bisa mengagungkan yang namanya ulama, maka insya Allah target apapun yang kalian inginkan untuk bisa menguasai ilmu itu bisa dengan mudah kalian dapatkan. Amin. Ya Allah, amin. Dikit lagi yang saya kelewat, yang tadi sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa orang tidak akan menjadi kufur bahwa maksiat namun dia kufur karena memang dia tidak memuliakan sesuatu. Jadi intinya bahwa kemuliaan, ya, keagungan, kemudian kehormatan yang didapatkan oleh seseorang karena memang dia menghormati atau mengagungkan sesuatu yang menjadi referensinya. Ya, kita bisa hidup seperti ini adalah keberkahan daripada kedua orang tua. Ya, saya bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala karena ibu bapak Pak Samsam dulu bawel. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo belajar, ayo udah. Ya tengah waro dicepret gitu. Dadai ka pasar teh dijiwil bari curi. Benar serius kan? Bukan serius kayak gitu. Ya, saya pernah protes sama orang tua. Kebetulan orang tua saya juga guru ngaji, ada banyak santrinya. Ya, ada juga banyak murid-muridnya. Saya protes sama orang tua. Apa curang, maha ari Samsam guru masantren kacisaan, ari apa geuning ngawurukan budak batur gitu. Lah, mana tanya oke ke bakal langsung dijeberkeun. Ya, benar serius ya. Itu di Degum, tahu Degum? Dulu yang namanya Cisaatan itu kan naik di Degum situ ya. Dulu belum ada Bayangkara, Sukaraja jalan mana gitu kan Degum. Udah dijiwil gitu sih kayak gitu. Udah dicuri, Samsam kecil nangisnya lucu. Mudah-mudahan maaf ya saya. Nah, pada saat itu saya merasa kecewa. Pada saat itu saya merasa marah. Sama siapa? Orang tua ayah saya. Tapi hari ini saya bersujud sama Allah, saya berterima kasih sama Allah karena kemudian bisa mengutus yang namanya bapak saya untuk bisa menjadi orang tua saya. Ya, kalau dulu barangkali saya tidak ngawal yang namanya orang tua, barangkali mungkin saya tidak akan bisa berdiri dengan kalian seperti ini. Ya, walaupun memang bervariasi. Yang ini cukup memperhatikan. Di sini ada yang 5 watt, ya, ada juga kemudian yang garuk-garuk, ya, ada kemudian yang segala macam apa-apa variasi, ya, biar ramai. Nah jadi ada seperti itu saya lihat intinya dari slide ini disebutkan bahwa kalau kemudian kita ingin ada kemuliaan dalam hidup maka laksanakan 2 hal. 1, hormati yang namanya ilmu. Yang kedua hormati yang namanya ilmu. Itu kita bisa dapatkan dari siapa? Halo? Ilmu kita bisa dapatkan dari siapa? Dari guru. Ya, kalau kemudian guru adalah sebagai sumber ilmu, hormati yang namanya guru kita. Walaupun misalnya, cekal sate Ustad eta mah guru urang ke SD. Ustad eta mah guru urang ke TK. Ustad eta mah guru ngaji, eta mah dikeun masalah baheula gitu. Anakku jangan lihat seperti itu, siapapun itu. Nanti ke depan akan jelaskan ya. Bagaimana kemudian seorang Imam Syafi'i, seorang Imam Ali karamallahu wajhah itu amat sangat takzim kepada yang namanya ilmu. Sangat takzim kepada yang namanya ahli ilmu. Punten, ada yang tahu Imam Syafi'i? Silakan Azhar. Yang mana? Mazhab Imam Syafi'i, pendiri daripada mazhab Imam Syafi'i. Yang lain? Al-Ghazali. Bukan Imam Syafi'inya, kasep. Karena tutup dulu, Qurannya tutup dulu. Ya, Qurannya tutup dulu. Qurannya tutup dulu. Oke, perhatikan depan ya. Selain daripada Azhar, yang kalau Imam Syafi'i itu siapa? Imam besar. Oke, tapi intinya satu aja nggak apa-apa ya. Imam Syafi'i adalah sebagai orang yang kemudian mendirikan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang sangat dominan, sangat banyak dipergunakan di wilayah Indonesia. Ya, nah, dia akan seperti itu.
Saya lanjutkan sekarang. Kemudian yang kedua nanti ada juga disebut dengan Imam Ali karamallahu wajhah. Ada yang tahu Imam Ali? Imam Ali adalah Itu pintu ilmu. pintu ilmu. Jangan nggak apa-apa. Sok satu. Oke. Apa Rifki? Imam Ali adalah menantunya. Menantunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau menikah dengan siapa? Siti Fatimah, menantu Rasul. Kemudian tadi adalah seorang tokoh dalam bidang ilmu. Ya, tadi disebutkan ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Yang ketiga Zidan. Apalagi Imam Ali kelebihannya? Khulafaur Rasyidin. Kata Imam Ali, ya, yang tadi disebutkan sebagai menantunya Rasul, yang tadi disebutkan sebagai pintunya ilmu, yang tadi disebutkan sebagai khulafaur rasyidin. Dia menyebutkan bahwa saya siap untuk menghambakan kepada seseorang guru saya walaupun dia mengajarkan satu apa? Satu huruf. Ya, bisa dipahami, Jidan? Oke, punten. Guru kalian mengajarkan satu huruf? Ustaz Jana berapa huruf yang diajarkan sama kalian? Ustaz Mulyawan berapa kalimat yang sudah disampaikan? Ustaz Yasmin berapa kalimat yang sudah diberikan? Subhanallah ya anak usian. Ya, inilah minimalisnya satu huruf saja. Ya. Kedua, ayo kita sholat. Berarti atas satu ilmu. Satu huruf kan? Ya, Nurafin. Ini yang disebut dengan keutamaan basmalah. Setiap orang mengawal bismillah maka dia sholatnya akan barokah. Itu berarti dia satu kalimat. Ini satu nonta, satu huruf. Ya, ya perhatikan. Azhar. Ini yang disebut dengan alif bingken misalnya. Cuma itu aja. Ya, orang yang mengajarkan satu huruf saja, Imam Ali sudah siap menghabakan. Apatah lagi ketika kalian perhatikan kepada banyak guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan guru-guru kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya lanjut begitu. Kemudian dari perkataan Imam Ali tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian saking beliau takzimnya, hormatnya kepada yang namanya guru, bukan hanya perilaku beliau saja, sampai kemudian nyawanya pun diapakan? Dipertaruhkan. Ya, sakitnya itu sudah disampaikan ya. Mau anak dititah sasapu, ayo mangga silahkan. Anak dititah ngepel, ayo mangga silahkan. Arek anak dijual gitu nanam. Arek anak dipindahkan tidak jadi apa-apa. Yang penting saya hormat, saya tajam kepada yang namanya. Bisa dipahami Azra? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kemudian Imam Sadiruddin Asy'arazi berkata, guru kami menyampaikan kepada kami, bagi orang ingin putranya alim maka hendaknya memperhatikan pada pengembara ahli fikih dengan memuliakan mengagungkan berisiko padanya. Kalaupun anak-anaknya tidak menjadi ahli ilmu, setidaknya cucu mereka nanti akan menjadi seorang yang alim. Oke, yang kedua, anak kesalahan di sini disebutkan bahwa menurut Imam Sadiruddin, kalau kemudian Ustaz Samsul ingin anak Ustaz Pak Samsul menjadi seorang apa? Menjadi seorang apa tadi? Guru. Menjadi seorang alim. Putranya ini menjadi seorang yang alim. Ya, maka kemudian hormati guru-gurunya itu gitu. Ya, ternyata kemudian dalam sejarahnya, dalam sejarah ternyata anak Ustaz Samsul tidak jadi apa? Tidak jadi alim. Saya ulangi lagi, tolong perhatikan ke depan makanya. Di sini disebutkan Imam Sadiruddin Asy'arazi mengatakan bahwa kalau kemudian kita ingin, ya, walaupun kalian belum masanya nanti satu saat ya. Nah, kalau kita ingin anak kita menjadi seorang ahli ilmu, hormati yang namanya siapa? Gurunya. Ya, ternyata dalam sejarahnya, ya, dalam aplikasinya, dalam prakteknya, ternyata si anak kita tidak jadi apa? Tidak jadi alim. Jangan berkecil hati. Ya, sebab kenapa? Kebaikan kita kepada guru anak kita itu insya Allah tidak akan berkurang. Kebaikan kepada guru anak kita itu insya Allah akan berbekas kepada nanti cucunya. Watai, ya, kan belum tentu kan ya. Barangkali mungkin doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita, ku anak nama tekarasaeun. Barangkali mungkin karasaeun kusahana, ku cucunya, ku cucunya tekarasa. Barangkali mungkin ku cicitan dan begitu seterusnya. Ya, karena memang itu tadi anak saya intinya bahwa ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, jangan langsung kemudian langsung pada saat itu bisa terbukti. Oke, ya.
Artinya apa? Doa yang kita mintakan pada Allah ada 3 atau 4 yang bisa dikabulkan. 1, ketika kita berdoa langsung pada saat juga diapakan? Dikabulkan. Ada yang kemudian diganti dari yang asalnya celaka menjadi selamat. Nah, yang ketiga ada juga yang ditangguhkan. Fahmi berdoa pada hari Sabtu, hari Minggu yang dikabulkan. Itu dikabulkan kan? Oh ternyata Sabtu tahun sabaraha dikabulkan. Berarti ditangguhkan. Yang keempat itu kemudian tidak dibalas, tidak dikabulkan di alam dunia, tetapi nanti diakumulasi di mana? Di akhirat. Jadi ada berapa? 4. 1 langsung dikabulkan. Yang kedua diganti. Yang ketiga ditangguhkan. Yang keempat dibalas nanti di akhirat. Jadi nanya, mau Ustaz pura-pura di akhirat kapan orang tinggal pertanggungjawaban. Mohon, karena kita berdoa. Halo? Kita berdoa. Ternyata tidak diapakan, dikabulkan. Besoknya kita apa lagi? Berdoa lagi. Ternyata tidak dikabulkan. Besoknya kita apa lagi? Berdoa mudah-mudahan ayat. Nanti kamu ya. Nah, jadi maksud saya doa itu berarti apa? Halo? Doa itu berarti apa? Kebaikan. Kasih eta kebaikan akan dikumpulkan di mana? Di akhirat. Ditimbang tak? Oh iya, Fahmi itu pada hari Sabtu berdoa. Ternyata tidak dikabulkan. Contohnya 1 kebaikan. Ya, besoknya jangan dikabulkan ke masih berdoa ke contohnya di kebaikan deh. Jadi insya Allah akan ada akumulasi yang disebut dengan kebaikan dan sekian banyak kebaikan. Oke? Kemudian Imam Ali mencontohkan sekecil apapun ibadah seseorang tidak boleh diremehkan. Karena membuat satu rekanan karena seorang dia memeluk dan mencium laki tua. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bahwa seorang Imam Ali itu ya, seorang Imam Ali itu amat sangat takzim, amat sangat hormat kepada yang namanya ahli ilmu ya. Kemudian yang kedua, pada satu kesempatan, anggap saja seperti ini ya, seorang Imam Syafi'i sedang melaksanakan kajian gitu. Tiba-tiba kemudian di belakang ada seorang kakek tua. Ya, saya kakek tua langsung disamperkan. Kemudian diapakan? Dicium tangannya, kemudian apa? Dipeluk. Jangan lain pada bengong. Ini kenapa Imam Syafi'i melaksanakan seperti itu gitu. Ya, padahal ketika misalnya Anda ditanya, kan masih banyak orang yang bisa dihormati, kan masih banyak. Buka lagi slide berikut ya. Kemudian dia menjawab bahwa Imam Syafi'i, dulu aku pernah bertanya padanya bagaimana mengetahui seekor anjing yang sudah balik. Ya, padahal seorang tenawan. Halo, bertanya tentang apa ini? Tentang kogok. Ya, tentang anjing. Ya, tapi anjingnya sudah apa? Sudah balik. Nah, si orang tua itu kemudian dia menyebutkan bahwa jika kamu melihat anjing kencing dan mengangkat kaki satu kakinya, maka dipandang bahwa anjing itu sudah balik. Paham ya? Padahal seorang itu sederhana gitu. Jadi kisahnya Imam Syafi'i pernah menanyakan kepada salah seorang, ayo bapak sadayana jadi anu apa tuh? Kira-kira anu ngaranna anjing balik itu yang gimana gitu. Gitu ya. Nah kemudian di belakang acung, Pak Ustaz, upami nu ngaranna anjing balik teh ketika dia benar praktekkan ya, bulan gitu ya. Nah, ketika dia kencing, kemudian kakinya diangkat satu, ya berarti dia sudah apa? Sudah balik gitu ya. Nah, gara-gara sekecil ilmu seperti itu, Imam Syafi'i ternyata sangat takzim, sangat hormat kepadanya. Orang tua yang sudah tua seperti itu. Paham ya? Padahal cek orang teh ilmunya tidak besar, hanya sederhana, tapi Imam Syafi'i sangat hormat, sangat tajam kepada orang yang memberikan ilmu, walaupun ilmunya hanya sedikit. Tapi di sini bukan masalah banyak atau sedikitnya. Ya, artinya apa? Walaupun sedikit, ketika bermanfaat itu yang lebih barokah. Gitu ya? Barangkali mungkin menurut kalian sederhana, tapi ketika menurut orang barangkali mungkin akan lebih bermanfaat. Kan kadang-kadang kayak gitu ya. Sok punten dalam hal makanan. Ya. Jidan suka bawa makanan? Halo? Sudah kecil di belakang mungkin cuma maju depan Jidan. Bukan maju depan. Maju depan, ya. Oke, saya tanya tentang makanan. Sok, makanan ketika kalian bawa makanan dari rumah ketika sampai di hayatan thayyibah. Habis.
Ya, karasana naon tah? Lapar. Ya, padahal makanan itu makanan yang sederhana, makanan yang biasa. Tetapi ketika kalian di rumah, makanan langsung habis nggak? Hah? Tidak langsung habis ya. Itulah yang disebut dengan kondisi tempat juga amat sangat menentukan ya. Jadi kalau menurut kalian ketika di pondok, ketika di hotel, makanan teh karasa wah gimana ya. Tapi ketika di rumah masalah seperti itu ya. Jadi itu diantara sekalian ya beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya kita menghormati satu yang disebut dengan ilmu, yang kedua disebut dengan ahli ilmu. Kita ingin sukses, ingin berhasil, hormati dua-duanya. Ya, hormati yang namanya ilmu, hormati yang namanya ahli ilmu.